something. It's a rare book worth millions. What's this book called? The Book of Blood. You're safe here. Can I help you with something? Film diawali dengan menampilkan seorang pria botak, di mana terdengar suara seorang wanita yang menyatakan bahwa semua orang akan mati. Tetapi terkadang, cerita tentang kematian itu begitu mengerikan, hingga terukir selamanya dalam ingatan kita. Ada tempat di mana kengerian ini terukir, karena orang mati ingin kisah mereka diceritakan. We all die, and they want their stories told. Di tempat berbeda, seorang penjaga toko buku tampak sibuk menata sejumlah buku di rak ketika dia mendengar suara dan melihat bayangan seseorang di cermin. Malang, usaha penjaga toko ini untuk menyelamatkan diri gagal karena pria bernama Bennett segera menangkapnya. Di sini terungkap kalau penjaga toko memiliki hutang kepada Bennett dan tidak mampu membayarnya. I just need time. Berharap Bennett mengampuninya, penjaga toko memberitahu tentang sebuah buku unik bernilai jutaan dolar. Namun setelah ia menyebutkan sebuah alamat, Bennett langsung menghabisinya. Ketika meninggalkan toko, Bennett memberitahu kepada rekannya yang bernama Steve perihal buku unik berjudul Kitab Darah dan mengajaknya menuju sebuah alamat di kota Ravenmore, meskipun temannya mengingatkan bahwa tempat itu dikutu. What's this book called? The Book of Blood. Where? Ravenmore. You do know that place is really fucked up. Kemudian, ditampilkan nama Jenna terukir di kulit seseorang yang berdarah, di mana adegan beralih pada seorang gadis bernama Jenna yang tinggal bersama orang tuanya di sebuah rumah mewah di tepi laut. Orang tua Jenna sengaja membeli rumah itu untuk mengatasi depresi yang Jenna alami. Sayang, Jenna masih tetap merahasiakan penyebab dari depresinya kepada sang ibu dan telah berhenti meminum obat dari dokternya. How do you expect us to help you if you're not willing to talk about it? Tell me. It's like we're looking at two different places. Jenna ternyata mudah terganggu oleh suara apapun di sekitarnya, bahkan suara mengunyah makanan sekalipun. How can I eat without chewing, Jenna? Jadi untuk meredakan kebisingan tersebut, Jenna sering menggunakan headphone. Malam itu, Jenna tidak sengaja mendengar orang tuanya berencana mengirim dia ke pusat rehabilitasi karena mereka sudah putus asa untuk mengatasi perilakunya. I'm sending her back to the farm. They're coming to get her tomorrow. Akibat hal ini, maka saat orang tuanya sudah tidur, Jenna menyelinap ke kamar mereka untuk mengambil sejumlah uang yang disimpan di dalam brankas dan segera kabur dari rumah. Jenna langsung menuju ke terminal bus dan secara acak memilih Los Angeles sebagai kota tujuannya. Ketika bersama dengan itu, ia melihat pria berpakaian serba hitam yang sedang menatapnya. Kendati demikian, Jenna berusaha mengabaikan pria itu dan bergegas masuk ke dalam bus. Selama perjalanan, Jenna sangat terganggu dengan suara penumpang yang sedang makan di dekat bangkunya, memaksanya untuk kembali menggunakan headphone. Namun, ia lagi-lagi terganggu dengan suara dari bagasi atas. Saat bus berhenti, Jenna kembali melihat pria berpakaian hitam sebelumnya memasuki bus. Ketakutan, Jenna akhirnya memutuskan untuk turun dari bus tersebut dan hampir tertabrak oleh sebuah mobil yang melaju kencang. Jenna lalu memasuki sebuah warnet untuk mencari penginapan terdekat dan menemukan sebuah homestay yang murah. Tak lama setelah itu, Jenna tiba di sebuah rumah besar dan disambut hangat oleh sang pemilik, pasangan tua bernama Ellie dan Sam. Saat sedang menunggu kamarnya disiapkan, Jenna dihampiri oleh seorang pemuda bernama Gavin yang juga tamu di homestay tersebut dan mengaku berasal dari Sydney. Your folks seem so nice. No, they're a total nightmare. Back home in Sydney. Kemudian di kamar, tiba-tiba Jenna mendengar suara aneh dari dinding kamarnya.
manakala mencoba mendengarkan suara itu dengan seksama. Seekor kecoa yang keluar dari dinding kamar, ditambah lagi Ellie yang mendadak sudah berdiri di belakangnya, sontak membuat Jenna terkejut. In a strange town, in a stranger's home, after a long night journey, the good Lord gave us tea and cake. Rupanya, kedatangan Ellie adalah untuk mengundang Jenna minum teh dan makan kue, di mana diketahui bahwa Ellie dulu adalah seorang perawat, sementara Sam adalah seorang tukang kayu. Miss Ellie was a registered nurse. As for me, I don't know what to do with my hands if I'm not building. Di tengah percakapan mereka, seekor kecoa muncul dari bawah lantai. Ellie dengan cepat mengambilnya menggunakan selembar kain dan segera membuangnya keluar. Sam menjelaskan, rumah mereka memiliki masalah kecoa, tetapi Ellie melarangnya untuk membasmi kecoa-kecoa tersebut. Larut malam, Jenna dan Gavin masih terlibat dalam sebuah percakapan. Di sini Jenna mengungkapkan bahwa dia memiliki pengalaman buruk dengan seorang pria di kampusnya. Selain mengakibatkan dia menderita paranoid berlebih, hal itu juga menyebabkan Jenna menderita misoponia, yaitu kondisi yang membuatnya benci terhadap kebisingan. I had a bad experience at school with a guy. It's called misophonia. Lantas sebelum mengakhiri pembicaraan, Gavin mengajak Jenna minum kopi keesokan harinya. Karena itu keduanya saling bertukar nomor ponsel. Maybe we could meet up for coffee. Text me. Ketika hendak tidur, tiba-tiba Jenna mengalami kelumpuhan, di mana dia melihat ibunya yang berwajah menyeramkan sedang minum anggur. Sejurus kemudian, Gavin memasuki kamar dan mencoba menyentuhnya. Lalu, diikuti dengan kemunculan pasangan Ellie dan Sam yang mengukur tubuhnya, sedangkan di jendela, pria berpakaian hitam tengah mengintipnya. Tak berselang lama, Jenna pun memuntahkan kawanan kecoa. Beruntung hal ini hanyalah mimpi buruk yang membuat Jenna terbangun di pagi hari. Morning. Pagi itu Jenna pergi ke sebuah kafe untuk memenuhi janji minum kopi bersama Gavin. Namun setelah beberapa waktu menunggu, Gavin tak juga kunjung datang. Ketika hendak membayar, Jenna lagi-lagi melihat pria berpakaian hitam sedang menatapnya. Jadi dengan cepat ia melarikan diri melalui pintu belakang. Begitu tiba di homestay, Jenna segera menceritakannya kepada Ellie. Alhasil untuk menenangkan Jenna, Ellie mengajaknya berkeliling kebun dan memperkenalkan berbagai jenis tanaman kepadanya. Ellie juga menceritakan kalau ia memiliki 2 orang anak kembar. Salah satu anaknya sudah berkeluarga, sedangkan yang satu lagi meninggal saat masih bayi. It is. Do you have children? My daughter Shiloh and her twin brother Sam. Shiloh and my 2 beautiful grandkids. Baby Sam passed away when they were newborns. Mendengar itu, Jenna pun mengisahkan masalah yang dia alami, sehingga Ellie menyarankan agar dia menginap lebih lama. Something bad happened at college. I just made a terrible mistake. But after what happened at school, I just didn't feel like myself. I felt like I was being followed by someone. I guess I got super paranoid. You're safe here. But if you feel the need to leave, Sam will drive you. I would like to stay a little longer. Malam hari, Jenna kembali mendengar suara garukan dari dinding kamarnya. Saat memeriksanya, wanita mirip zombie yang terkekang di dalam ruang rahasia di balik dinding sontak membuat Jenna sangat terkejut. Suara gaduh itu rupanya terdengar oleh Ellie yang mengetuk pintu kamar Jenna dan Gavin yang mengiriminya pesan. Alih-alih segera menghubungi polisi menggunakan ponselnya sendiri, Jenna justru meminta Gavin untuk melakukannya. Tanpa ia ketahui, Ellie lah yang mengirimkan pesan menggunakan ponsel Gavin. Tiba-tiba, wanita zombie tadi menjambak rambut Jenna sehingga Ellie mendesaknya untuk membuka pintu. Tetapi begitu Ellie masuk, namun semua jendela dan pintu yang terkunci menyebabkan Jenna terjebak hingga tidak sengaja ia menemukan sebuah jalan rahasia di dinding. Dan ketika memasukinya, setelah berhasil meloloskan diri dari orang-orang mirip zombie yang terkekang di dalamnya, Jenna mencapai ruangan berbeda. Tetapi kali ini, ia dihadang oleh Sam dan Ellie yang langsung membiusnya.
Saat siuman, Jenna mendapati dirinya berada di kursi dalam kondisi tidak dapat bergerak. Ellie berkata, tidak ada yang perlu Jenna takuti. Tidak ada siksaan maupun rasa sakit, karena semua orang yang ada di rumah itu dirawat dengan nutrisi dan pereda nyeri alami. Every member of this family is perfectly cared for. Ellie bahkan mengaku telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan orang-orang sakit dari penderitaan. I did what I could to keep them from pain. Pasangan ini juga mengungkapkan bahwa bertahun-tahun yang lalu, keluarga putrinya memutuskan untuk pindah rumah, tetapi dia tidak membiarkan mereka pergi. Our daughter and her family threatened to move out of the house. Lantas agar mereka tetap tinggal, pasangan ini membuat mereka lumpuh, serta mengurung mereka di balik tembok dan di bawah lantai, dengan cara yang dipikir bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Ternyata, Sam yang mengukur tubuh Jenna saat tertidur bukanlah mimpi, karena Ellie telah memberikan obat penenang di minuman yang mereka sajikan kepada Jenna dan Gavin. Gavin yang merupakan korban terbaru, kini disembunyikan di bawah lantai teras dengan mata dan telinga yang dijahit. Setelah pengungkapan itu, Ellie menyuntik mata Jenna dengan cairan penghilang rasa sakit. Tapi sebelum Ellie sempat mengeluarkan mata Jenna, bersamaan dengan itu pula bel pintu berbunyi. Ternyata, yang datang adalah pria berpakaian hitam yang beberapa kali telah Jenna lihat. Pria ini menunjukkan foto Jenna bersama putranya dan bertanya apakah Ellie pernah melihat Jenna. Ellie tidak menyangkal Jenna menginap di sana, namun menyebutkan kalau Jenna sudah pergi dan mengundang pria ini masuk untuk minum teh. I'm gonna bring you a nice cup of hot tea. Dalam percakapan, pria ini berkata bahwa putranya yang bernama Tony adalah kekasih Jenna. Hanya saja Tony kini sudah meninggal dan ia ingin berbicara dengan Jenna karena diketahui Jenna menelpon Tony di malam kematiannya. Tetapi sebelum ia dapat menjelaskan lebih lanjut tanpa diduga. Sementara itu, Jenna dapat meraih kembali kesadarannya lalu berusaha untuk melarikan diri dan berhasil keluar melalui jendela. Dengan tenaga yang tersisa, Jenna bersembunyi di gudang hanya untuk melihat tubuh seorang pria yang sudah terpotong-potong terbaring di sana. Ketakutan, Jenna segera keluar dan berniat kabur menggunakan mobil ayah Tony. Tetapi lantaran tidak dapat menemukan kuncinya, Jenna terpaksa bersembunyi di bangku belakang ketika pasangan psikopat itu datang membawa tubuh ayah Tony yang telah mereka habisi. Mereka kemudian memasukkan tubuh ayah Tony ke dalam mobil, di mana Sam membawanya pergi, sedangkan Ellie menggiring mereka dari belakang menggunakan mobilnya sendiri. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di daerah perbukitan. Sam lalu memindahkan tubuh ayah Tony ke bangku kemudi dan mengaturnya sedemikian rupa agar mobil itu meluncur ke jurang bersama dengan Jenna di dalamnya. Berikutnya, ditampilkan nama Miles terukir di kulit seseorang yang berdarah, di mana adegan beralih pada seorang pria tanpa busana yang berada di sebuah ruangan ketika tiba-tiba. Manakala lampu kembali menyala, tampaklah ruangan yang dipenuhi oleh tulisan aneh, sedangkan pria tadi mengalami kejang-kejang di lantai. Terungkap kalau itu adalah rekaman yang sedang ditonton oleh seorang dosen psikolog bernama Mary. Hanya saja, Mary menganggap video tersebut palsu dan segera membuangnya. Diketahui kalau Mary memiliki putra bernama Miles yang kini berada di rumah sakit akibat menderita leukemia. Mantan suami Mary datang untuk menjenguk putranya, tetapi Mary menolak karena mantan suaminya tersebut telah meninggalkan mereka sebelum Miles lahir. Dalam kondisi penyakit yang berada di stadium akhir, Miles bertanya kepada Mary kemana mereka akan pergi setelah mati. Dan sebagai tanggapan, Mary berkata bahwa mereka hanya akan tidur. Miles pun mengutarakan keinginan terakhirnya, yaitu ingin bersama ibunya. Where do you think we go after we die? We just go to sleep. Where do you want to go? I just want to be with you. Beberapa hari berlalu diketahui Miles meninggal dunia. Dalam kesedihan, Mary pergi ke kantornya hanya untuk mendapati seorang pemuda bernama Simon sudah menunggunya di sana. What are you doing? Simon menyatakan diri sebagai orang yang dapat berbicara dengan orang mati
dan mengaku sebagai orang yang ada di dalam video yang sebelumnya ia kirimkan kepada Mary. Mary awalnya merasa terganggu dan memintanya pergi, sampai Simon mengklaim bahwa ia dikirim oleh Miles, mendiang anak Mary. You see my tape? I'm a speaker for the dead. Can you please leave? Or I'm calling the campus police. Miles sent me here. Guna membuktikan kebenaran ucapan Simon, Mary melakukan eksperimen seperti di dalam video terhadap Simon. Saat para tamu menonton dari luar, Mary masuk untuk memeriksa tubuh Simon, memastikan dia tidak menyembunyikan sesuatu. Setelah pemeriksaan selesai, Simon memperingatkan, apapun yang mereka dengar, pintu harus tetap tertutup. No matter what you hear, a door must stay closed. Tak berselang lama, lampu mendadak padam dengan diiringi oleh jeritan-jeritan mengerikan. Simon, can you hear us? Begitu lampu kembali menyala, Simon mengalami kejang di lantai, sedangkan dinding ruangan telah dipenuhi oleh tulisan darah. Panik, Mary segera masuk mendapati Simon dan melihat salah satu pesan yang tampaknya berasal dari Miles, karena kalimat yang mengatakan bahwa dia tidak sedang tidur adalah lawan dari ucapan Mary kepada Miles sebelum dia meninggal. Where do you think we go after we die? We just go to sleep. Kejadian ini membuat Mary semakin penasaran hingga terus berhubungan dengan Simon. What happened? I need to know what happened back there. You are ready. Ketika Mary membawa Simon ke rumahnya, Simon langsung pergi ke kamar Miles dan menyatakan bahwa Miles ada di kamar itu. He's so much closer than you realize. He just wants to be near you. Hal ini membuat Mary bingung, mengapa putranya lebih memilih berbicara dengan orang asing daripada dirinya. Tetapi, Simon memberi penjelasan yang hanya menambah harapan Mary. I don't understand. I need to understand. I'm his mother. We built homes for our dead, and then as we stopped our wanderings, we moved in with our dead. But as time passed, our conception of them changed. We banished them. They want their stories to be told. They want to be close to those they love the most, like your son. Tahun-tahun berlalu, Simon dan Mary akhirnya menjadi pasangan kekasih. Mereka membangun yayasan berisi para ilmuwan yang tertarik dengan kemampuan Simon untuk berbicara dengan orang mati. You have no idea what he's capable of. Sayang hubungan mereka hancur ketika Mary memergoki Simon sedang tidur dengan mahasiswinya. Parahnya lagi, dalam kondisi mabuk, Simon mengungkapkan kalau dia bukanlah pembawa pesan orang mati, melainkan seorang penipu yang ingin mendapat keuntungan dari Mary. Simon ternyata mengetahui tentang Miles melalui mantan suami Mary. I was small time, Mary. What you don't know is that's where I met your ex. He told me all about your dying son. Simon juga menjelaskan bahwa dalam eksperimen yang mereka lakukan sebagai pembuktian, dirinya membayar petugas pemeliharaan untuk memutuskan aliran listrik. Sedangkan pesan yang tertulis di dinding, ia tulis pada malam sebelumnya menggunakan bahan kimia yang tidak terlihat sampai terkena zat pengaktif. Untuk membuat tubuhnya kejang, Simon menyuntikkan dirinya menggunakan mikrodosis penisilin 1 jam sebelum tindakan. I'm going to jail, you're going with me. Pengungkapan ini tak ayal membuat Mary sangat terguncang dan segera pergi ke kamar putranya. Saat dengan sedih Mary memeluk boneka kesayangan Miles, kekuatan tak kasat mata yang menulis kalimat "bawa dia kepada kami" tentu saja membuat Mary heran sampai ia menemukan sosok putranya bersembunyi di balik selimut. Keesokan pagi, Simon menghampiri Mary yang sedang bermain ayunan dan meminta maaf atas kesalahannya, lalu berniat untuk pergi. Tetapi yang mengejutkan, Mary malah memintanya tetap tinggal dengan alasan akan banyak investor yang datang malam itu. I'm not entirely sure what I said last night. I'm going to grab my stuff. You're not going anywhere. We have a lot of work to do. We still have investors coming tonight. Walaupun bingung dengan sikap Mary yang sama sekali tidak marah, Simon tetap menyetujuinya tanpa mengetahui sosok Miles sudah ada bersama Mary di ayunan tersebut. Lantas malam itu, para investor yang Mary katakan pun berkumpul di rumahnya. Mary mengatakan bahwa malam itu Simon akan menunjukkan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan orang mati. Simon has agreed to perform a convocation tonight. Simon tentu saja heran, tetapi Mary memintanya untuk mengikuti permainan. What the fuck are you doing? Just play along. Kemudian di kamar Miles, Mary mulai menanggalkan semua pakaian Simon. Setelah memeriksa tubuh Simon,
Mary keluar dan memberitahu para investor bahwa apapun yang terjadi, pintu harus tetap ditutup. Bersama dengan itu, Simon melihat kursi bergoyang di mana sosok Miles duduk di sana. Selang beberapa saat, arwah-arwah mengerikan bermunculan mengepung Simon dan mulai mengukir kulitnya dengan pesan-pesan aneh. Ketika listrik di seluruh kota padam dan suasana kamar menjadi hening, Mary memutuskan untuk membuka pintu dan menemukan Simon tergeletak berlumuran darah dengan tubuh yang dipenuhi oleh ukiran pesan dari orang mati. Pada salah satu ukiran, terlihat nama Bennett, membuat adegan beralih pada Bennett, pria yang menghabisi penjaga toko buku di awal film. Saat itulah Bennett dan Steve yang sedang dalam perjalanan menuju Ravenmore hampir menabrak Jenna. Kids with their headphones. Di sini berarti peristiwa yang Jenna alami di rumah pasangan psikopat Ellie dan Sam terjadi setelah peristiwa di rumah Mary. Tatkala Bennett dan Steve memasuki kota Ravenmore, mereka mendapati kondisi yang sudah berantakan. Steve mencoba memperingatkan Bennett bahwa saat ia masih kecil sesuatu yang buruk pernah terjadi di tempat itu. Bad shit happened here when I was a kid. Menjelaskan bahwa peristiwa di rumah Mary telah terjadi puluhan tahun silam. Hal ini dibuktikan dari nisan Miles yang tertulis tahun 1993, sedangkan rumah mewah milik orang tua Jenna adalah rumah modern, termasuk headphone yang selalu Jenna kenakan. Di tengah perjalanan, kemunculan seorang wanita yang menyeberang jalan sontak membuat Steve menghentikan mobil. Namun, secara mendadak pula mesin mobil mewah mereka mati. Oh no. Ketika Bennett keluar untuk memeriksa, Steve dikejutkan oleh penampakan mendiang ibunya. Lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Bennett, Steve memutuskan untuk mengikuti sosok ibunya tersebut. Melihatnya, Bennett segera mengejar Steve yang berjalan menuju ke sebuah gereja. Steve, you praying, man? Bennett awalnya mengira Steve sedang berdoa, tetapi rupanya Steve menodongkan senjata ke tenggorokannya sambil berbicara tentang sang ibu yang ingin pergi bersamanya. She wants me to come with her, man. Brother, listen to me. Put the gun down, man. Menyadari Steve telah kerasukan, Bennett mencoba menghentikannya. Sayang, Steve tetap menarik pelatuknya. Ketakutan, Bennett segera berlari menuju ke mobilnya yang saat itu mendadak menyala. Setelah berhasil menghentikan mobil tanpa pengemudi itu, Bennett tetap melanjutkan perjalanannya menyusuri jalanan kota yang gelap. Beberapa waktu kemudian, Bennett akhirnya sampai ke rumah Mary yang ternyata menjadi tujuan kedatangannya. Meski lampu di rumah Mary menyala, debu yang menempel pada benda-benda di sana menjelaskan kalau rumah itu sudah lama tidak dihuni. Suara tawa mengerikan dari lantai atas sempat mengejutkan Bennett. Namun, tekad untuk menemukan kitab darah mendorongnya untuk naik. Alhasil di kamar Miles, Bennett menemukan Mary yang kini sudah tua. Bennett memaksa Mary untuk menyerahkan kitab darah, tetapi dengan tenang Mary mengarahkannya kepada Simon yang ia klaim sebagai kitab tersebut. Where is it? What? The Book of Blood. Well, you're looking at it. And it's looking at you. So I'm asking you one last time, where's the book? And they chose Simon to be their page. Bahkan ternyata sosok Miles juga ada di sana. Yang lebih mengejutkan, Mary memberitahu kalau Bennett bukan orang pertama yang datang mencari kitab itu. Dan pastinya bukan orang yang terakhir. Just give me what I want and I'll go. You're not the first, and you certainly will not be the last to seek the Book of Blood. Lantas, seraya menunjukkan nama Bennett yang terukir di kepala Simon, Mary berkata bahwa kisah Bennett akan berakhir di sana ketika sekawanan tikus menyerangnya. Dalam kepanikan, Bennett menikam tikus-tikus yang masuk ke bajunya. Naas, hal ini malah melukai dirinya sendiri. Dengan kondisi terluka, Bennett berhasil meninggalkan Ravenmore dan berjalan hingga sampai ke rumah pasangan psikopat Ellie dan Sam, di mana saat itu Sam tengah mengurus tubuh Gavin. Gotta protect the garden. Hal ini menjelaskan bahwa Bennett tiba di sana tepat di malam Jenna mengalami kelumpuhan dalam tidurnya setelah meminum teh dari Ellie.
dan tubuh yang Jenna lihat di gudang adalah tubuh Bennett. Beralih pada Jenna yang sekarang berada di rumah sakit setelah selamat dari kecelakaan di jurang sebelumnya. Polisi memberitahu orang tua Jenna kalau mereka menemukannya bersama tubuh ayah Tony. Ibu Jenna mengungkapkan, Tony dan Jenna menjalin hubungan sebelum Tony meninggal secara tragis. Menurut polisi, ayah Tony percaya bahwa Jenna bertanggung jawab atas kematian Tony. Dan berdasarkan perangkat canggih yang ada di mobil ayah Tony, polisi mengetahui kalau mobil tersebut tidak mengalami kecelakaan, melainkan disengaja. Karena itu mereka menduga ayah Tony bertujuan untuk bundir dengan membawa Jenna bersamanya. Best guess, he was aiming for suicide then murder. Beberapa hari kemudian Jenna keluar dari rumah sakit, tetapi mengalami depresi berat. Suatu hari, Jenna teringat momen ketika dia berbicara dengan Tony melalui telepon. Di sini terungkap bahwa keduanya tertekan dengan kehidupan yang dijalani. Mereka bahkan memiliki janji untuk keluar dari kehidupan bersama-sama. Jenna, yang saat itu berada di kamarnya, mengaku sedang berada di atap dan mengajak Tony yang benar-benar berada di atap untuk terjun. Karena cintanya terhadap Jenna, Tony bersedia melakukan tindakan bodoh tersebut. You're on the roof, right? Me too. I knew we were meant for each other. Close your eyes. I'm right there with you. We'll do it at the same time. Picture me. When we do it, we could do it together. We do it right now, okay? Okay. Hello? Tony? Hello? Tidak sanggup menanggung rasa bersalah ini, Jenna akhirnya memutuskan kembali menemui Ellie dan Sam, lalu meminta mereka mengakhiri penderitaannya. Tentu saja, dengan senang hati pasangan ini mengulangi lagi prosedur terhadap Jenna sebelum menempatkan Jenna di bawah lantai di salah satu kamar mereka. Pada akhir film, tampak Mary dan Simon mencari korban selanjutnya. Who's will be next? Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.